Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten meninjau lokasi pekarangan pangan lestari. Pekarangan pangan lestari di tahun 2021 kita mendapatkan program dari pemerintah pusat, yaitu bantuan pengembangan. Di tahun 2022 kita mendapatkan bantuan pemantapan dari Kabupaten Parigi Mutong. Bantuan tersebut ada 8 kelompok yang mendapatkan bantuan di tahun 2021 sampai 2022. Tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu bagaimana kita memanfaatkan pekarangan yang ada untuk pemenuhan gizi keluarga. Ada beberapa komoditi yang kita tanam yang dilakukan penanaman oleh para petani KWT yang ada, yaitu seperti tanaman sayuran, kemudian ada cabenya, dan tanaman-tanaman lain yang bertujuan untuk pemenuhan gizi keluarga. Dan dalam kegiatan ini kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan pertanaman ini untuk melakukan penanaman ini otomatis mendekatkan pasar dengan dapur. Itu tujuan utama. Kemudian bahan-bahan yang kita dapatkan, misalnya kalau seandainya ada beberapa tanaman yang kita tanam tersebut, otomatis ini yang perlu kita konsumsi dengan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Ini merupakan salah satu program pemerintah pusat yang harus kita lakukan untuk pencegahan baik itu stunting maupun kekurangan-kekurangan gizi yang lain. Ini tujuan daripada pemerintah memberikan bantuan. Kemudian di pola makan kita sekarang ini, kita lihat bahwa pola makan kita masih tergantung pada karbohidrat yang paling banyak yang kita konsumsi setiap hari. Karena di pemerintahan sekarang ini kita terikat dengan pola pangan harapan. Perlu saya sampaikan bahwa di pemerintahan sekarang ini ada istilah B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dengan pola B2SA ini, kita sudah kelompok-kelompok tani yang ada sekarang ini sudah diberikan percontohan untuk melakukan penanaman di pekarangan, pemanfaatan penanaman di pekarangan, tujuannya agar bahan-bahan baku seperti sayuran itu sudah terakomodir di pekarangan kita, sudah tertanam yang dilakukan oleh kelompok tani, sehingga bahan-bahan tersebut kelompok tani tidak mengeluarkan lagi anggaran. Bahkan kalau seandainya ada kelebihan atau overproduksi, otomatis para petani ini bisa, para kelompok tani bisa menjual dan mendapatkan hasil yang kebutuhan-kebutuhan lain dan mendapatkan uang dan bisa dia belanjakan untuk keluarga dan rumah tangganya. Kemudian di konsumsi B2SA ini ada istilah beragam. Beragam itu berarti ada beberapa macam ragam bahan makanan yang disiapkan, seperti sayuran harus ada, karbohidratnya harus ada, kemudian proteinnya harus ada, mineralnya harus ada, sehingga bisa mencegah adanya kekurangan gizi pada keluarga kita. Inilah dalam kegiatan ini untuk pencegahan stunting tersebut. Untuk kegiatan ini
sesuai juknis yang ada, bahwa sasaran kegiatan pekarangan pangan lestari atau P2L ini adalah, yang pertama adalah lokasi yang daerah-daerah stunting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu yang rawan pangan. Itu yang kedua. Walaupun tidak terkena stunting, tapi kalau daerah itu termasuk rawan pangan, itu juga bisa diberikan bantuan sesuai juknis yang ada. Kemudian ada yang tahan pangan. Sesuai juknisnya, bahwa yang tahan pangan ini berarti dia sudah melakukan kegiatan, tetapi kita mempertahankan bahwa di daerah itu ada komoditi-komoditi sayuran yang sangat dibutuhkan oleh kebutuhan-kebutuhan harian kita. Oleh karena itu, dalam pemenuhan beragam, bergizi, seimbang, dan aman ini bisa terpenuhi dan bisa menjadi kebutuhan-kebutuhan pokok kita untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan gizi di masyarakat. Ini merupakan salah satu demplot kami yang dilaksanakan di kelompok timunnya, kemudian ada cabai di sebelah sana, kemudian ada terung. Ini yang kita lakukan sehingga semua komoditi-komoditi yang dibutuhkan ini ada tersedia, karena di dalam, pada prinsipnya di dalam piring kita ini yang kita konsumsi ini, khusus karbohidrat itu kurang lebih 1/3% di dalam piring kita harus tersedia karbohidrat. Kemudian sayurannya juga 1/3%, kemudian proteinnya 1/6%, kemudian buah-buahan harus 1/6%, dan semua komoditi-komoditi yang dikonsumsi ini harus aman dari potensi-potensi yang terindikasi pestisida yang tinggi. Ini yang merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan pekarangan pangan lestari. Khusus untuk kita lihat sekarang ini bahwa kebanyakan sayuran-sayuran yang dikonsumsi oleh masyarakat ini biasanya hanya melalui pedagang-pedagang, yang baik itu melalui pedagang yang berjalan, baik naik motor, kemudian ada yang naik mobil. Ini yang biasa ibu-ibu tunggu-tunggu di pekarangannya, sehingga kebutuhan-kebutuhan sayuran tersebut kadang pada hari tertentu biasanya mereka tidak dapat untuk melakukan kegiatan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan untuk konsumsi sayuran tersebut. Sehingga pemerintah juga dengan bantuan dari pusat, kita sangat bersyukur bahwa kegiatan ini bisa terlaksana dan bisa menjadi contoh kepada masyarakat yang ada di Parigi Motong, bahwa pemanfaatan pekarangan ini daripada pekarangan terbengkalai atau menjadi lahan-lahan tidur, kita manfaatkan untuk kita tanam sayuran, dan lebihnya kita bisa jual, dan lainnya kita bisa konsumsi. Saya rasa cukup sekian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.